Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzar Maulana dengan NIM F1G1230031. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan ERD dengan menggunakan tools YED Graphic Editor untuk membuat database sederhana yaitu database kampus. Nah, langsung saja di sini database kampus memiliki 3 entity. Baik. Entity pertama yaitu dosen. Yang kedua mata kuliah. Yang ketiga mahasiswa. Nah, masing-masing dari entity ini memiliki masing-masing memiliki attributes. Nah, di tabel dosen ini memiliki 2 attributes. Ya, atribut pertama yaitu InID. Yang kedua nama dosen. Nah, sekarang di tabel mahasiswa juga ada 2 entity. Yang pertama itu nama mahasiswa. Yang kedua NIM. Sama juga di atribut entity mata kuliah juga ada 2 atribut. Yang pertama itu kode MK atau kode mata kuliah. Yang kedua nama mata kuliah. Kita hubungkan dulu. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita akan buat hubungan antara entity ini. Yang pertama itu hubungan antara dosen dan mata kuliah. Dosen dan mata kuliah. Baik. Perbaiki dulu sedikit. Nah, kita berikan hubungan. Itu pertama hubungan sini tulis mengajar. Nah, hubungan antara dosen dan mata kuliah itu one to many, di mana dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah cenderung bisa diambil oleh satu dosen. Ini kita kasihkan hubungannya, berikan hubungannya.
dulu. Nah, setelah itu kita akan menambahkan hubungan mata kuliah dan mahasiswa dengan nama meregistrasi. Nah, seperti itu. Hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yaitu many to many, karena mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi hubungannya adalah many to many. Tambah hubungannya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi atribut di registrasi dengan nama semester. Baik, mungkin ini saja untuk pembuatan database sederhana di ID editor grafik. Selanjutnya kita akan membuat database kampus di MySQL Workbench. Baik, sekarang kita akan langsung membuat database sederhana kampus. Kita klik pertama new model. Lalu kita ganti nama database jadi DB Campus. Lalu kita add diagram. Nah, sekarang kita akan menambahkan tabel. Tabel yang pertama itu tabel dengan nama mata kuliah. Mata kuliah. Kolomnya yang pertama itu kode mata kuliah dengan tipe data varchar. Juga kode MK itu primary key. Seperti saja. Kolom kedua kita masukkan nama mata kuliah. Data varchar. Oke. Setelah itu kita akan membuat tabel kedua. Kita akan buat tabel kedua, itu tabel dosen. Pertama itu kita masukkan NID dengan tipe data varchar primary key. Lalu nama dosen, tipe data varchar. Okay. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel ketiga, itu tabel mahasiswa. Kolom pertama namanya NIM, datanya varchar primary key. Yang kedua kita masukkan nama mahasiswa, tipe datanya varchar. Baik. Nah,
Ini adalah 3 tabelnya untuk tabel mata kuliah, dosen, dan mahasiswa. Sekarang kita akan menambahkan hubungan atau relasi antara tabel mata kuliah dan dosen. Untuk menambahkannya kita hubungan antara dosen dengan mata kuliah itu one to many. Kita akan nambahkan dengan menggunakan ini. Nah, setelah itu kita akan nambahkan hubungan antara mata kuliah dan mahasiswa. Hubungannya itu many to many. Nah, setelah kita menambahkan hubungan many to many dengan antara mata kuliah dengan mahasiswa akan muncul tabel baru. Nah, di sini kita perlu untuk mengubah namanya menjadi registrasi. Nah, karena ini dia adalah terhubung antara mahasiswa dan mata kuliah, jadi dia sudah ada dari mata kuliah dengan mahasiswa. Sekarang kita perlu menambahkan kolom baru, yaitu semester dengan tipe data varchar. Versi 10. Dan untuk kolom semester ini juga perlu primary key. Alasannya karena agar nanti datanya tidak double. Nah, setelah itu kita akan membuka database ini di MySQL. Kita perlu membukanya dengan cara kita sinkronisasi model. Nah, sini kita hanya perlu next saja. Next. Nah, sekarang kita akan memilih database yang kita sudah buat tadi. Next. Nah, untuk membuka ini database ini, maka kita perlu membuka Laragon. Kita tinggal klik kanan saja ke MySQL dan HDSQL. Open. Lalu kita hanya perlu mencari database kita. Nah, ini DB Campus. Sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan data ke tabel yang sudah kita buat. Caranya itu kita langsung saja klik data, kita insert. Nah, sekarang saya akan masukkan data random saja, jadi tidak spesifik, kita hanya menambahkan data random. Domain ID, dosen, kita tambahkan 2, satu lagi. Nah, setelah itu sekarang kita ke tabel mahasiswa, kita tambahkan data 2 saja, pertama NIM-nya
mahasiswa Kamsar Maulana. Lalu kita tambahkan lagi data 1. Itu bisa. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi data ke mata kuliah. Draw. DMK kita random saja. Salah, waduh, ada salah, jadi kita masukkan ulang. Masukkan ulang datanya. DMK 001. Nah, di sini dia muncul otomatis karena sudah tersambung dengan foreign key. Nah, lalu kita tambahkan data kedua. Data kuliah. Nah, sekarang kita masuk ke tabel registrasi. Di sini semuanya langsung otomatis muncul karena sudah terhubung dengan tabel mata kuliah dan mahasiswa. Jadi kita tinggal masukkan saja. Seperti ini. Nah, di sini juga kita perlu menambahkan semester. Oke. Oke, seperti itu. Kita tambahkan lagi 1. Jadi script. Nah, tambahkan Nah, tadi sempat terjadi error, tapi itu hanya kita perlu perbaiki di sini. Jadi itu saja penjelasan tentang cara membuat database sederhana dengan menggunakan MySQL. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.